Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami It's Safe Audio. Ya. Mudah-mudahan sahabat It's Safe semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang 3 hal salah kaprah yang sering terjadi di dunia sound system, khususnya sound system hajatan ya. Mari kita bahas bersama. Di sini ada 3 hal salah kaprah yang sering terjadi pada sound system hajatan. Seperti itu saudara. Apa saja 3 hal tersebut? Yang pertama adalah tidak sesuainya audio yang diplay oleh seorang soundman dengan acaranya. Yang nomor 2 adalah kurang persiapannya soundman pada acara live. Dan yang nomor 3, kurang fahamnya soundman terhadap karakter suara vokal. Yang pembagian pertama ini biasanya para soundman itu mengeplay kiroah, mengeplay hadrah, itu biasanya isi daripada hadrah atau kiroahnya itu tidak sesuai dengan acaranya, seperti itu biasanya. Mari kita bahas bersama yang pembagian yang pertama ini. Oke, di bagian pertama ini kita bahas tidak sesuainya audio yang diplay oleh seorang soundman dengan acaranya. Ini berkaitan dengan memutar atau mengeplay kiroah atau tartil Quran ya. Biasanya kalau di tempat kami kiroah yang diplay itu pada waktu pagi hari. Dan kebanyakan bahkan hampir semua sound system khususnya di daerah kami, isi kiroah yang dilantunkan itu tidak sesuai dengan acara yang diadakan. Seperti itu saudara. Ini menunjukkan ada suatu hal yang kurang sempurna menurut kami ya. Seperti itu. Perlu diketahui dalam suatu acara apapun ya, semua konsep itu harus satu tema dengan sebuah acaranya, mulai dari dekorasi, sound system dan lain sebagainya. Bahkan ada yang fatal menurut kami saudara. Ini ada agak lucu ini sebenarnya ya. Acaranya ketika itu seumpama ya, acaranya berkaitan dengan tentang pernikahan, sedangkan kiroah yang diplay itu adalah tentang kematian. Ini kan lucu saudara ya. Ya memang sih sebenarnya mungkin sebagian masyarakat kecil itu kurang paham tentang isi daripada kiroah yang dilantunkan. Tapi apabila ada tamu undangan kiai semisal, ayo kan agak lucu kan ya. Itu kan jadi suatu hal yang agak kurang tepat menurut kami, bahkan fatal. Ini banyak saya temui seperti itu. Sebagai soundman yang baik ya menurut kami, yaitu perlu bisa membaca acara apa yang kita tempati sekarang, seperti itu. Apabila acaranya itu adalah tentang pernikahan, maka kiroah yang kita putar, kiroah yang kita tampilkan itu juga tentang pernikahan sebenarnya. Apabila acaranya hitan, maka kita harus menampilkan tentang hitan juga kiroahnya, seperti itu. Seperti itu saudara ya. Ini murni benar-benar motivasi bagi kita semua sebenarnya, baik bagi saya sendiri ataupun Anda semuanya ya. Belajar dari tentang hal ini, mari kita benahi bersama-sama di kemudian hari. Mudah-mudahan kita ini dijadikan soundman yang baik dan soundman yang tepat, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan yang nomor 2. Mari kita lanjutkan. Oke, yang nomor 2 itu adalah kurang persiapannya soundman pada acara live. Seperti itu. Biasanya acara kenduren yang ada hadrahnya. Biasanya kalau
ada acara kendurenan itu sebelum kendurenan dimulai biasanya menampilkan acara hadrah seperti itu, saudara. Nah, seperti itu. Seperti acara pernikahan itu biasanya ada hadrahnya yang tampil sebelum kendurenan dimulai. Biasanya ketika para tamu undangan sudah datang, ya sudah berdatangan, biasanya para soundman dan krunya itu masih menginstal beberapa mikrofon untuk instrumen masing-masing di hadrah tersebut biasanya. Nah, seperti itu. Jadi dampaknya para tamu undangan kendurenan itu masih menunggu, seperti itu, masih menunggu, sehingga mungkin sebagian orang yang mempunyai kesibukan dia tidak sabar, seperti itu ya. Ketika sudah kejadian seperti itu, sehingga penginstalannya pun kurang maksimal karena terburu-buru, dan penetapan suara instrumen pun kurang begitu maksimal juga, ya, sehingga suara yang keluar dari speaker ya kurang begitu baik. Ya, mungkin ini diakibatkan oleh salah satu belah pihak, baik dari pihak grup hadrah itu sendiri atau grup soundman itu sendiri, seperti pihak hadrah yang kurang tepat datangnya atau pihak soundman yang kurang tepat waktu penginstalannya. Ya, mungkin solusinya seperti ini, saudara. Sebelum acara hadrah itu dimulai, sebaiknya cek sound terlebih dahulu, ya. Lah, ini membutuhkan kesepakatan antara grup hadrah dan soundman itu sendiri, seperti itu. Sehingga ketika sudah cek sound sebelumnya, maka ketika acara dimulai tidak lagi sibuk menginstal dan sebagainya. Nah, seperti itu, saudara. Mungkin ada yang berpendapat begini ya, wah itu cuma acara tidak begitu resmi, biarin aja weh, seperti itu. Nah, ini perlu diketahui bagi para soundman-soundman sejati. Kita sebagai soundman yang baik, kita harus memprioritaskan yang paling utama adalah kualitas suara yang baik yang akan kita tampilkan nantinya, seperti itu. Jika kita memberikan suara yang kurang baik seperti feedback dan sebagainya, maka akan rugi pada diri kita sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, perlu diperhatikan, mungkin ini bisa jadi pelajaran bagi kita semuanya ya. Saya pun juga mengalami hal sedemikian, seperti itu. Ini yang nomor 2. Sekarang kita membahas pembahasan yang nomor 3 atau kesalahan yang nomor 3 sebagai berikut. Nah, di sini yang nomor 3 adalah kurang fahamnya soundman terhadap karakter suara vokal. Nah, ini biasanya terjadi pada hataman Quran, saudara. Juga bisa terjadi pada pidato-pidato yang kurang memperhatikan, seperti itu. Mungkin diakibatkan oleh soundman yang terlalu condong kepada musik-musik DJ atau terlalu condong pada musik-musik lain ya, sehingga dia menyeting vokal itu sama dengan menyeting DJ. Nah, jadi suara yang didengarkan malah suara low yang berlebihan, bahkan mic-nya pun tidak kelihatan, seperti itu. Suara tengahnya itu nyelem. Nah, seperti itu ya. Mungkin diakibatkan seperti itu. Jadi para soundman yang baik itu sebenarnya kita perlu memposisikan, oh ini sekarang adalah tampilan pidato, maka saya harus menyeting pidato. Biasanya kalau menyeting pidato itu suara manusia itu atau suara yang orang laki-laki itu tidak terlalu ngeluh dan juga tidak terlalu ngemit ya, atau banyakkan mic-nya lah, seperti itu. Maka kita harus menyeting di sana nanti. Nah, seperti itu ya. Begitupun juga suara perempuan ya, suara perempuannya pun itu kita perlu menyeting sedemikian rupa, seperti itu. Ini pidato atau hataman Al-Quran ya. Ini juga sering terjadi. Seperti acara pernikahan itu biasanya ada pidato kan ya, ada pidato penyerahan atau penerimaan atau hataman Al-Quran ya, seperti itu.
Semisal ada orang laki-laki yang berpidato tapi suaranya tidak begitu jelas dan tidak begitu detail, memang dikarenakan ada suara low yang berlebihan atau bahkan suara terlalu tipis sehingga orang yang mendengarkan kurang begitu puas dan kurang jelas. Sebagai soundman yang baik itu harus menempatkan antara suara orang laki-laki dan suara orang perempuan. Gimana sekiranya suara yang dikeluarkan oleh speaker itu sama persis dengan suara aslinya yang berpidato. Nah, sesuai pengetahuan kami ya, biasanya karakter suara laki-laki itu berada di antara 100 Hz sampai 4 kHz. Sedangkan suara orang perempuan itu berada di sekitar 250 Hz sampai 7 kHz. Jadi dari ukuran ini kita bisa melihat perbedaan laki-laki dan perempuan. Suara perempuan itu lebih terbuka daripada suara orang laki-laki. Jadi lebih dry ya, lebih garing daripada suara orang laki-laki. Bahkan kalau perlu kita harus memotong frekuensi rendah 100 Hz ke bawah biar suara yang dihasilkan memang benar-benar real seperti itu. Masukan dari kami ya. Ya sebenarnya kami masih belajar juga sebenarnya. Tapi ini sedikit pengalaman dari kami, saya bagikan ke Anda semuanya seperti itu. Ya sebenarnya ini memang sesuai kesukaan masing-masing sih sebenarnya. Soundman yang satu, oh saya suka suara kayak gini. Soundman yang lainnya saya suka kayak gini. Soundman yang satunya lagi saya suka kayak gini. Ini sebenarnya relatif sebenarnya ini. Tapi kita harus punya acuan sosial ya. Kita harus punya acuan sosial yang bisa kan semua orang. Nah, seperti itu. Tidak terlalu bising dan juga tidak terlalu basah suaranya. Intinya harus jelas, kedengarannya juga baik seperti itu. Nah, inilah 3 kesalahan yang sering terjadi versi kami seperti itu menurut kami. Jadi mudah-mudahan belajar dari kesalahan ini kita membenahi bersama seperti itu ya. Selanjutnya kami akan tutup. Nah, terima kasih Anda telah mengikuti kami ya mulai dari awal video sampai akhir video ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya akhiri, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada hal yang dianggap menurunkan martabat sound system Anda semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kami juga mengalami hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Ini saya berbagi pengalaman kami juga sebenarnya. Saya tidak ada niatan sedikit pun untuk mencemooh sound system Anda semua. Tidak sama sekali. Karena kita sama-sama dalam satu jabatan dan satu hobi. Mari kita benahi bersama dan saling mendukung satu dengan yang lain. Mudah-mudahan sound system kita semakin sukses dan jaya di kedepannya. Salam hangat dari kami It's Safe Audio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.